Jadilah peternak mandiri, uang akan datang sendiri. Mengharapkan hasil dari beternak ayam skala rumahan itu adalah hal yang wajar dan memang harus seperti itu. Akan tetapi untuk mendapatkan hasil seperti yang diharapkan, tentu kita tidak bisa sembarangan dalam menjalankan peternakan ayam skala rumahan kita. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara, atau salah satu cara lah ya, karena cara itu sebenarnya banyak. Akan tetapi saya akan bicara salah satu cara atau trik untuk mendapatkan hasil yang baik atau yang lumayan, hasil secara finansial atau keuangan yang lumayan dari sebab beternak ayam skala rumahan. Nah, seperti judul di depan tadi, yakni beternak ayam secara mandiri, menjadi peternak mandiri. Nah, saya mau bercerita sedikit pengalaman buruk saya yang pernah saya alami ketika saya memulai beternak ayam skala rumahan. Ketika beternak ayam skala rumahan dulu yang pertama kali, keinginan saya untuk memiliki peternakan itu sangat besar. Peternakan skala kecil-kecilan sih sebenarnya, tetapi untuk ukuran orang-orang kecil seperti saya, ini memerlukan waktu, memerlukan modal yang cukup banyak bagi ukuran orang seperti saya. Maka ketika itu saya membuat kandang dengan kayu-kayu yang ada di sekitar ini. Setelah itu saya berusaha lagi untuk mendapatkan bibit. Ketika itu saya ingin ayam saya cepat banyak. Jadi usaha saya sudah saya hitung-hitung, nanti modal sekian ini bisa memelihara ayam dalam jumlah yang sekian. Terus nanti setelah sekian bulan saya akan mendapatkan hasil kurang lebih sekian. Nah, itu sudah saya hitung-hitung betul itu ketika itu. Tetapi ya itu tadi, memang di dalam semua usaha ini perlu pengalaman, atau kegagalan itu diperlukan dalam setiap usaha. Kenapa kita harus gagal dulu? Karena ya untuk belajar supaya tidak gagal dalam langkah berikutnya. Nah, itulah awal kegagalan saya ketika saya beternak ayam kampung ini. Ketika itu saya membeli DOC, tidak banyak sih sebenarnya, sekitar 2,5 box lah, berarti 250 DOC. Saya melihara, yang pertama itu saya pelihara ayam jenis A lah ya, tidak usah sebutkan namanya, jenis A yang konon katanya cepat besar. Jadi saya pelihara ayam itu, lalu setelah berjalan sekitar 2 minggu saya mengambil lagi satu box lagi jenis ayam yang lain, yakni ayam KUB. Nah, saya membeli 2 box setengah, jadi 1 box setengah ayam jenis A, yang kedua ayam jenis KUB. Itu DOC nya ketika itu harga DOC yang pertama itu 850.000 yang jenis A tadi, yang KUB itu 930 kalau saya tidak salah ya, 930 atau 950.000 itu sampai di rumah itu satu kotak itu waktu itu. Nah, ketika berjalan waktu kandang sudah bagus, kandang ya sudah, karena sudah dipersiapkan, sudah layak lah untuk memelihara DOC, dan pemeliharaan juga sampai umur 1 bulan itu yang ayam jenis A tadi mati ada sekitar dari DOC 150 sekitar sisa 100 lebih sedikit. Itulah pengalaman pertama saya. Jadi dari situ sudah terlihat kerugiannya. DOC 50 kalikan saja kali 800, 8.500 ketika itu kalau saya tidak salah. Jadi 50 kali 8.500 sudah 425.000 saya sudah kehilangan DOC itu waktu itu. Teruslah berjalan waktu. Demikian juga DOC yang kedua, DOC KUB tadi kita pelihara dalam waktu 1 bulan. Itu lumayan, kematian hanya sedikit, mati hanya 20 ekor kalau tidak salah. Jadi sampai dengan menjual itu sekitar tinggal 90 ekor itu sih DOC ayam KUB itu.
Nah tetapi itu tadi, karena buru-buru pengen punya peliharaan yang banyak, buru-buru pengen punya hasil dari ternak ayam kampung, maka hasilnya yaitu tadi rugi. Jadi saya waktu itu rugi, ya rugi lah, rugi besar lah kalau ukuran orang seperti saya. Tidak besar kalau untuk ukuran orang-orang punya uang, tetapi ukuran saya besar. Jadi saya jual, akhirnya ayam jenis A tadi dijual, dibeli orang dengan harga murah, hanya 26.000 per kilo itu. Wah, dengan banyak alasan lah, ini itulah pedagangnya itu ya. Dan ayam KUB nya itu setelah 1 bulan kemudian, jadi 2 bulan lebih sekian, 2 bulanan lah itu, waktu itu menjelang lebaran, jadi belum sampai ya, tujuan ke bawah, itu juga sudah diambil orang dengan harga 34 ribuan. Ringkas cerita, jadi dari 2 DOC tadi, jenis ayam A dan KUB tadi, itu saya rugi sekitar 3 jutaan lebih lah. Nah itu cukup memukul ya, sehingga untung waktu itu saya masih menyisakan beberapa ekor untuk saya jadikan indukan. Lalu saya sudah berpikir waktu itu, berencana kalau mau piara ayam jangan beli DOC, tapi punyalah indukan untuk mencetak DOC sendiri. Nah kira-kira itulah, jadi ringkas cerita, saya sudah ambil keputusan bahwasanya saya tidak akan membeli DOC lagi untuk pelihara ayam kampung, tetapi saya akan mencetak DOC sendiri sebagai calon-calon ayam pedaging atau ayam indukan yang akan saya jual nanti. Nah mulai dari saat itu saya sudah menyiapkan calon indukan. Jadi pertama sekitar 12 ekor, tetapi mati 3 ekor sehingga tinggal 9 ekor. Nah sampai dengan hari ini sudah bertambah sedikit ya, bertambah 3 ekor indukan, jadi 12 ekor indukan. Nah jadi trik untuk menjadi peternak, untuk mendapatkan uang dari ternak ayam skala rumahan ini, satu kuncinya sebenarnya yang harus kita pegang betul. Apa itu? Kenapa harus pegang kunci itu? Ya karena tanpa itu ya sulit untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Mungkin dapat hasil tetapi kurang memuaskan atau bahkan rugi bandar. Ya karena tadi kita berat di ongkos untuk membeli DOC tadi. Jadi apa itu kuncinya untuk mendapatkan hasil dari ternak ayam skala rumahan yang paling memegang peran penting? Yakni punyailah indukan sendiri. Atau dalam bahasa lain seperti kemarin saya upload di video yang kemarin itu, jangan beli DOC. Maksudnya bukannya tidak boleh beli DOC, silahkan beli DOC, tapi jadikan DOC itu sebagai indukan sendiri yang nanti akan menghasilkan DOC kepunyaan kita sendiri yang akan kita besarkan atau kita jual dalam bentuk DOC. Pokoknya terserah dijual dalam bentuk apa saja, tetapi jualah hasil dari indukan sendiri, maka insya Allah akan mendapatkan hasil yang lumayan. Bahkan para pembeli mereka akan datang sendiri ke rumah kita, sehingga saya katakan di depan, di thumbnail saya tuliskan, saya berani tuliskan, jadilah peternak mandiri, nanti uang akan datang sendiri. Karena dengan peternak mandiri ini orang akan melihat produk kita, hasil kita. Orang datang ke kandang kita, melihat DOC kita, tertarik, beli DOC bisa. Melihat lagi yang umur 1 bulan tertarik, beli yang umur 1 bulan. Melihat yang umur 2 bulan tertarik, beli yang umur 2 bulan. Nah mereka datang sendiri ke tempat kita dan tertarik dengan hasil peternakan kita, dan mereka akan membeli. Itulah yang saya sebutkan di awal sebagai uang datang sendiri. Tetapi ingat bahwasanya usaha apapun itu hanyalah sekedar usaha, tetapi yang menentukan hasil bukanlah kita, juga bukan usaha kita, tetapi yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberi rizki. Maka kita tetap harus bertawakal hanya kepada Allah, tidak boleh bertawakal kepada peliharaan kita atau peternakan kita. Peternakan kita, ayam-ayam peliharaan kita itu sama dengan kita, pemakan rizki saja, dan bisa menjadi sebab rizki, juga bisa menjadi sebab kebangkrutan. Jadi gantungkan harapan pemberian rizki hanya dari zat yang maha memberi rizki. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.